Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Bu, Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat? alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya kalau sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, semua ya, mantap. Anak-anak, materi pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas mengenai komponen multimedia ya. Oke, ada yang ingin membantu Ibu menampilkan PPT-nya? Oke, komponen multimedia. Ada yang tahu nggak sih komponen multimedia itu apa aja? Saya Bu, mau coba. Ya, boleh Riri, gimana? Ada teks, grafik atau gambar, audio, video, dan animasi Bu. Ya, betul sekali ya. Boleh dilanjut? Jadi menurut Hofstadter itu tahun 2001, komponen multimedia itu terbagi menjadi 5 ya, yang tadi disebutkan oleh Indraswari. Ada teks, grafik, audio, video, dan animasi. Lanjut. Nah, apa itu teks? Ada yang ingin menjawab apa itu teks? Saya mau coba menjawab, Bu. Boleh, Liana. Teks itu merupakan salah satu komponen multimedia yang sangat ampuh dan jelas dalam penyampaian informasi, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi teks itu merupakan media yang paling awal ya anak-anak. Jadi juga yang paling sederhana. Jadi seringkali masih menjadi media yang dominan menampilkan informasi. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan teks itu semakin bervariasi yang dipadukan dengan media lainnya gitu. Lanjut. Nah, ini ya pengertian dari teks sendiri. Nah, ini ada software yang dipakai untuk pengolahan teks. Yang pertama tuh ada Microsoft Word. Jadi perangkat lunak pengolahan kata yang banyak digunakan untuk mengolah informasi dalam sebuah teks itu yang pertama kan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini yang sering kita gunakan ya anak-anak, sama WordPerfect. WordPerfect itu tidak sering digunakan oleh kita, jarang sekali ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin membentuk teksnya itu dalam bentuk grafis yang lebih menarik, itu kalian boleh menggunakan Adobe Flash, terus Micromedia Autoware, Adobe Photoshop, atau juga Adobe Illustrator ya anak-anak. Lanjut. Oke, yang kedua ada grafik. Jadi grafik sendiri, grafik atau gambar, itu merupakan sarana pembentukan informasi. Boleh dilanjut? Informasi yang lebih penting dan mudah untuk dipahami gitu. Jadi gambar juga merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam multimedia karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Dalam gambar tuh ada dibedakan menjadi dua, yaitu bitmap dan vektor. Ada yang tahu nggak perbedaan dari bitmap dan vektor itu apa? Dari bitmap. Saya, Bu. Oke, boleh Ricky, gimana? Kalau vektor itu adalah sebuah gambar digital yang terbentuk dari garis dan kurva secara matematis dari berbagai titik. Kalau bitmap adalah kumpulan kotak-kotak kecil warna yang jika semua disatukan akan membentuk sebuah gambar. Oke, bagus sekali ya. Jadi bitmap ini biasanya digunakan untuk foto realistik dan gambar kompleks yang membutuhkan detail yang halus ya. Kalau vektor ini gambar yang dibentuknya tuh melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan metode matematis ya, benar sekali. Boleh dilanjut. Nah, ini ada contoh ya. Ada vektor dan bitmap. Jadi kalau vektor ukuran sebenarnya dan bitmap itu tidak ada perubahannya sama sekali anak-anak. Tapi ketika di zoom itu ada perubahannya di kalau vektor ketika di zoom dia tidak akan berubah bentuknya. Tapi kalau bitmap itu akan merubah si kualitas gambarnya gitu anak-anak. Kalau misalnya dari format penyimpanannya
vektor itu lebih kecil dibandingkan bitmap. Kalau bitmap itu lebih besar. Tapi kalau misalnya ketika kita mengompres sebuah gambar bitmap, itu akan mengurangi kualitas gambarnya. Tapi di bitmap itu ada gradasi warnanya yang natural. Jadi terlihat ya kotak-kotak kecil itu ada yang putih, biru muda, dan biru sebenarnya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya audio. Audio itu merupakan lanjut. Oke, audio itu merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan dilihat melalui video gitu. Suara dapat lebih jelas karakteristik suatu gambar, misalnya musik, suara efek, sound effect, maupun suara asli atau real. Gitu. Lanjut. Nah, ini ada kelebihan dari audio. Jadi audio sendiri dapat digunakan sebagai media untuk memotivasi penggunanya untuk menjelaskan materi khusus yang membutuhkan suara dan mendekati kondisi asli materialnya. Terus membuat pelajar itu lebih fokus akan materi yang dipelajarinya karena mendengarkan membutuhkan konsentrasi yang lebih. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada video. Video lanjut. Nah, video itu komponen sering kali dijumpai di berbagai media pembelajaran maupun sebagai media hiburan gitu. Video ini memiliki karakteristik tingkat kebermaknaan yang tinggi dibandingkan dengan komponen multimedia lainnya. Video juga berisi gambar gerak yang dinamis, mampu memberikan pengalaman baru gitu bagi pesertanya. Kalau seperti itu. Terus lanjut. Ini ada kelebihannya sendiri. Kelebihannya itu dapat menyampaikan sebuah peristiwa asli, fenomena maupun kejadian langka. Yang kedua, itu mampu menampilkan dengan jelas langkah-langkah prosedural yang tadi Ibu jelaskan. Jadi ada langkah-langkahnya tuh rinci gitu kan. Terus dapat menonton ulang bagian video tertentu. Terus perpaduan video dan audio itu lebih efektif dalam penyampaian sebuah informasi. Terus dapat menjelaskan sesuatu yang abstrak komponen lainnya. Oke, lanjut ke terakhir, animasi. Nah, animasi dilanjut lagi. Oke, nah animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup ya. Pergerakan animasi ini akan lebih mudah dimengerti daripada objek atau gambar diam. Selain itu, animasi itu lebih menarik dan mudah dimengerti daripada hanya sekedar gambar karena lebih komunikatif gitu dalam penyampaian suatu tujuannya. Oke, kelebihannya sendiri, boleh di next. Nih, kelebihannya itu dapat memperlihatkan sebuah objek dengan ide yang unik, lebih mudah untuk menjelaskan sebuah konsep yang abstrak gitu. Misalnya sebuah animasi itu perkembangan manusia gitu. Terus dapat menjelaskan langkah-langkah yang prosedural dengan jelas dan juga detail, seperti menjelaskan cara menyulam bunga 3D gitu misalnya gitu kan. Terus menarik untuk ditonton karena pergantian gerakan dan suara yang sejak digabungkan audio. Oke, di next. Ini ada sedikit contoh animasi ya. Boleh dilihat. Audionya tidak muncul ya, tidak apa-apa. Nah, itulah animasi. Di next. Oke, materi sudah selesai. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini dengan kalimat hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jika ada salah kata atau kekurangan dalam pembelajaran kali ini, Ibu minta maaf. Yang sebesar-besarnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.